Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan sahibul majlis, beliau Abah Tuhari hafizahullah beserta seluruh pengurus Mushola Ar-Rahman Majlis Ta'lim Jamaah Songo. Mudah-mudahan majlis ini tambah berkah, tempat ini insya Allah tambah berkah, tambah makmur, dan semua para jemaahnya diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Ketua Majelis Taklim Alia Bapak Haji Ahmadi beserta seluruh para pengurus memiliki wonten pembina kulo piyambak memiliki wonten beliau Ustaz Naim Ubaidillah selaku mantan tabligh insyaallah ketua tabligh selamanya insyaallah. Beliau Humas Abah Haris, beliau Bang Nudin, beliau para sesepuh, ini sepuh, dan seluruh para pengurus yang tidak bisa kami sebutkan, dan seluruh para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tidak lupa yang sangat kami muliakan, yang sangat kami mohon doanya Habib Muhammad Al-Kaf yang hadir, Habib Akil bin Yahya Amerika, beliau tidak pernah mau maju ke depan tapi selalu hadir. Mudah-mudahan para habaib insyaallah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita ahlus sunnah wal jamaah, mudah-mudahan mencintai ahlul bait, para habaib, dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad, dan mencintai setiap orang muslim mukmin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Ini bukan kebetulan, bro. Kalau kita lihat malamnya ini malam nopo Jumat, dan malam Jumat nopo ini. Nah, panjenengan artikan piyambak. Kok sakit milih sing legi nih kan? Nah, ini bukan kebetulan. Ini pasti ada rancangan Allah bagaimana Majlis Aliyah dipertemukan jamaah Songo di malam yang paling utama selama satu pekan, malam Jumat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan malam ini lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, setiap malam Jumat keutamaannya di atas keutamaan Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahasa Jawa legi ini kenapa? Dan kita dianjurkan dalam syariat untuk tafaul. Tafaul itu Arab kesainan. Kalau malam ini malam Jumat lagi, insya Allah setelah urusan kita lagi kabeh. Rezekinya lagi, jadi ini lagi gimana? Ini merupakan pertanda insya Allah akan tampak benih-benih keberkahan gabungan daripada dua majlis Aliyah yang diketuai oleh Pak Ahmadi dengan jamaah Songo yang diketuai Abah Tuhari. Insya Allah Majlis Aliyah insya Allah sangat bergabung di bersih ini dari
majlis dengan majlis sehingga kapan-kapan kita adakan silaturahmi seluruh majlis bersih. Amin ya rabbal alamin. Dalam nikah atau hari tidak pernah tausiah lama-lama. Tapi karena ini malam Jumat lagi kita lama nih. Buatan 30 menit biasa nih bro. Kita awali hadis yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya untuk kali diunjuk, kali dicemil, setiap perbuatan, perilaku, amal, apa saja itu letaknya tergantung pada niat. Jadi sebelum kita beramal, bahkan sebelum kita bergabung di malam ini, sing paling penting niku niat. Monggo dijawab bareng-bareng. Jenengan tembekin niate golek nopo? Niat golek ilmu. Niat golek ridane Allah. Niat nyambung silaturahim. Yang diikat bukan nasab. Yang diikat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah niatnya ini benar, Allah Ta'ala kalau mengganjar, memberikan pahala. Itu hitungannya mulai dari jenengan jalan tenggen kriyo sampai temriki. Yang jalan dengan sepeda ngelingi dan itu. Sing jalan pakai kaki, langkahnya kaki dihitung, apalagi sambil dituntun sepeda motor. Masya Allah nih karena double nih. Terus waktunya dihitung, tenaga jenengan dihitung, terus nopo malih niki pernafas jenengan dihitung. Sedanten niku mboten wonten istilah tersia-sia niku mboten wonten. Kalau memang niatin nopo bener, makanya saya sebagai pembina bukan niatin memberi silaturahim golek konco ingkang sae, golek perkumpulan ingkang sae. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti di akhirat akan berkumpul dengan siapa yang kita cintai. Walaupun seandainya orang itu belum bisa baik, mungkin amalnya dia sedikit, atau mungkin belum bisa istiqomah, didelok kumpulannya di sopo, kumpulannya di kiai mlebu swarga melok, melok mlebu, longgeng ilal jannati zumara, masuk surga niku bareng-bareng, aku nentunya kumpul sih. Aku di dunia ketemu, aku di dunia satu majlis. Begitu pula sebaliknya. Walaupun orang itu saene kados nopo, amali taate, perbuatane, tapi ini kumpulane kali tiang-tiang sing boten sae, nanti kumpulin dengan orang yang tidak sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dengan kitab Fawaidul Mukhtarah, karya daripada Habib Ali, putra daripada Habib Hasan Baharun Bangil, niku nggadahi ringkasan Fawaidul Mukhtarah, menceritakan tentang faedah terbesar dari mencintai orang. Kalau mencintai orang-orangnya baik, maka kalau yang kita cintai masuk surga, awak dewi katut milo surga. Tapi kalau yang kita cintai orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang buruk, walaupun toh kita seandainya punya ini amal, maka perkumpulan tergantung daripada dengan siapa kita mencintai. Diterangkan kelak nanti di padang mahsyar, Allah Ta'ala menyuruh malaikat
untuk memasukkan satu orang ke dalam neraka. Orang ini dibawa oleh malaikat, dibawa, kalau bahasa Jawanya diseret, kalau diseret. Di tengah jalan Allah Ta'ala mengatakan, berhenti malaikat, tanyakan, tahu enggak ketika dia di dunia, tahu enggak dia nama ulama, ngerti enggak jenenge kiai, ngerti enggak nama Sunan Giri, ngerti enggak nama Syekh Maulana Malik Ibrahim, ngerti enggak namanya Habib Al-Qadar, ngerti enggak? Tanyakan dia. Loh, yang ditanyakan bukan masalah sholatnya, bukan masalah puasanya, tapi yang ditanyakan adalah orang yang ketika di dunia mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu para ulama. Ditakoi malaikat, ndak awak mening dunia berapa tahun, sekian tahun, ngerti nggak jenenge Syekh Maulana Ibrahim? Gak ngerti. Mbak Sunan Giri nggak tahu, sahabat fulan nggak tahu, imam fulan nggak tahu, nggak ngertos. Kata Allah, lanjutkan, lanjutkan syarat pertengahan, berhenti, tanyakan dia, pernah enggak satu kali hadir majelis taklim? Satu kali, Pak. Wis gak kenal ulama enggak apa-apa, yang penting ikut majelis taklim. Pernah enggak selama hidupnya itu, walaupun cuma sekali? Ditanya, bulan pernah melok jamaah songo ora? Pernah melok jamaah siji enggak? Pernah melok jamaah Kiai Umar Tohan enggak? Pernah melok jamaah Aliyah enggak? Gede-gede gak ngerti, gak pernah. Padahal seumur hidupnya, waktunya panjang, umurnya panjang, karena memang ini boleh orang, kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah. Akhirnya lanjutkan, keret malih, dikeret malih. Terakhir ditanyakan, fulan, tanyakan dia, tahu ulama enggak? Hadir majelis taklim enggak? Pernah enggak makan dengan ulama? Ngaji ini enggak? Wae tanaman teko ngaji enggak? Enggak ngaji enggak? Pokoknya pernah enggak satu majelis kumpul dengan ulama? Dah, mam. Kenal ulama enggak? Hadir majelis enggak? Wae mangan nopo? Teko melok teko. Salaman nopo piringnya? Potong mereka kalau mboten paham. Hadir enggak? Sama sekali tidak. Kurang apa nih para Allah Ta'ala itu kalau ingin membukakan apa? Kelebihan dan keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu, bahkan suasana dengan ilmu pun itu akan bisa memberikan manfaat. Dijawab, gak pernah. Subhanallah. Minum kopi gratis gak pernah, piringan gratis gak pernah. Senengannya tuku, kenapa? Tang warung-warung seneng, tapi subhanallah, sajian gratis, makanan gratis, kopi gratis di dalam majelis. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya buatan pernah, lanjutkan di syarat terakhir, jenenge podo enggak ambil dengan ulama? Wis namane. Tanyakan, dia punya nama mirip enggak dengan nama-nama ulama? Subhanallah. Bahkan nama ulama pun sangat penting untuk kita kondisikan. Luqman, Sayyidina Luqman Al-Hakim, Masya Allah. Bahkan namanya pun, siapa jenengmu? Joni. Kalau Pak ulama jeneng Joni itu tidak ada. Sama sekali tidak. Ya sudah, kata Allah, masukkan ke dalam surga. Malaikat gede-gede Gusti, atas alasan apa dia masuk ke dalam surga? Monggo dicek nanti kita Faidul Mukhtar. Atas alasan apa dia masuk
ulama. Yang kedua, nggak pernah hadir majelis ulama. Yang ketiga, apa dia? Tinggal makan tok, nggak pernah. Yang keempat, namanya pun nggak mirip. Tapi kenapa Anda memasukkan dia ke dalam surga? Allah ini kan yang tahunya tahu orang. Kata Allah, dia mencintai temen ini mencintai ulama. La ilaha illallah. Bukan dia yang cinta ulama, bukan dia yang cinta majelis taklim, tapi karena dia punya temen ini senang hadir majelis taklim, temennya senang dengan apa? Ulama. Lah bagaimana kalau kondisi orang tahu nama-nama para ulama, kenal dengan nama-nama para ulama, apalagi yang bisa 1 bulan berapa sekarang totalnya? 50 sekian majelis. Ini merupakan pertanda kita wajib husnudzan kepada Allah, bahwa kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Di akhirat akan diperkumpulkan dengan para ulama, dan insya Allah kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Innamal a'malu binniyat. Monggo ditata niat kita, dan kita mulai malam ini, dan insya Allah setiap bulan malam Jumat lagi ditata apa niat kita, apa tujuan kita. Kalau tujuan kita bersaing, biasanya gak suwe pedot. Kalau pernah ngalami kok para sebelum ada pengurus alia dan sebelum Kak Asing hadir, ada salah satu masjid kalau hadir majelis taklim sing teko wonge loro. Sijine takmir, sijine sing nggawa kunci, Pak. Bismillah nawa itu. Kadang-kadang tiang tunggal tok. Sampai takmir Ustaz prei, gak prei, Pak. Nek mike masih berdengung, aku dhewean rapopo. Sing penting kopi ini kudu ono. Sampai saat lagi masjid ini, masya Allah makmur. Akhirnya ada pihak-pihak tertentu ingin menyaingi, membuat rutinan sama satu masjidnya, ngundang sana, ngundang sini, sama hilang, sama apa? Hilang, karena tujuannya salah. Tujuannya ingin memecah belah umat. Tujuannya ingin bagaimana orang itu tidak mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Tujuannya karena bukan tujuan untuk ngaji. Alhamdulillah sampai sama lagi masjid makmur, dan sing ngadake persaingan ngoten niku amblas ilang borau. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kita mendirikan apa saja majelis atau pertemuan, ayo kita niati di sini golek ridane Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kelanjutannya hadis, setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniati. Kalau tubuh kita itu hanya mampu 1 amal, tapi hati kita bisa menampung sekian ribu amal melalui niat. Understand? Okay. Umur kita pun juga terbatas, kekuatan kita pun juga terbatas, dan tenaga kita pun juga terbatas. Tapi ada pahala ganjaran yang tidak ada sifat terbatas, yaitu kalau seseorang itu dengan hatinya selalu memperbanyak untuk niat. Suatu ketika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanya oleh salah setunggal sahabat, ya Rasulullah, menapa kula niki saking griya niki mbeto sedekah,
tujuan kula kersane sedekah niki diterima kali orang, dipundhut kali orang, saya letakkan di masjid. Nah, terus kalih anak kula digawa mulai maneh. Dari anaknya, alhamdulillah anak wong sedekah. Jadi ngono bapake digawa. Jadi bapak ini sing mengeluarkan sedekah. Anaknya mboten ngertos kalau itu sedekah napa? Bapake mulai masjid nyangking bungkusan mlebu omah. Jadi bapake la haula wala quwata. Iki lak mengunggonku to iki. Ya napa ya Rasulullah. Ya napa nasib kula. Kula pengin sedekah, tapi ternyata balik bondo. Ternyata kembali lagi ke rumah. Kata Rasulullah, laka ma akhadta ya ma'an wa laka ma tasaddaqta ya Yazid. Hei Ma'an, anaknya, kau berhak untuk mengambil sedekah bapakmu, dan wahai bapaknya Ma'an Yazid, engkau mendapatkan pahala komplit daripada apa yang kamu sedekah. Padahal gak sedekah balik nopo pun bondong, tapi ojo diakali. Nah, gue mulai mana ya kau dengar itu. Ini salah satu contoh di mana Allah Ta'ala itu menghargai setiap niat yang keluar dari setiap hati orang muslim. Makanya kalau ada orang muslim nih cuma mengandalkan tenaga, tunone kata, rugine kata, apalagi kalau sudah umur kata sinten rata-rata jenengan. Tapi kalau jenengan mengandalkan niat, apalagi niat yang masuk di malam Jumat, beda dengan malam Sabtu, beda dengan malam Ahad. Lah kok beda? Kenapa? Malamnya malam Jumat dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana seseorang ketika di Masjidil Haram, tempatnya mulia, dia niat sekian, satu niat 100.000 niat orang. Kalau di Masjidil Haram, kalau dia di Masjidil Nabawi, satu niat berapa? 1.000 niat. Loh, kenapa dilipat gandakan? Karena tempatnya. Begitu pula waktu dan masa. Malam Jumat jangan diaturi untuk memperbanyak daripada niat. Niat malam niki badhe tahajud, seandainya niki 100 rakaat napa? Mosok Ustaz, amin terus Pak, amin. Kalau amin gitu. Kayak 100 mungkin dilongi 10. Kayak saya dibuat knowledge sing aja siji-siji. Jadi masa waktu itu sangatlah berkualitas ketika waktu masa tersebut itu digunakan di dalamnya untuk niat. Dalam sering waktu pengiyaman itu kali guru saya Habib Umar, malam terakhir Ramadan, besok iki malam terakhir. Niku nasihatnya cuma satu, iki malam Ramadan terakhir. Niatono guys tahun. Niatono guys tahun, mumpung masih ada Ramadan terakhir, karena Ramadan itu waktunya dilipat gandakan oleh Allah ganjaran dan pahalanya. Niat duha 1 tahun. Sementing niat. Dilinggo wonten uzur napa iku urusane malih. Sing penting napa sudah niat, dan setiap satu niat kalau sudah tulus orangnya ini ternyata ada uzur. Oh, niatan tahajud ternyata 16 sampai as-salatu khairum minan naum, sudah dapat pahala tahajud walaupun belum nopo tahajud karena ada niat. Oh, kadang-kadang sing tahajud gak dapat pahala tahajud. Yang tidak tahajud dapat pahala tahajud. Lah kok bisa? Niat. Lah sing tahajud kok ndak dapat pahala tahajud? Lah wong tahajudnya keliru. Kenapa tahajud keliru? Kan sholat, ya sholat 100 rakaat. Hari sholat ngomong, kalau wong kaya aku sayati, aku udah tahajud 100 rakaat. Dia bangga dengan amalnya, luntur pahalanya. Dia tahajud tapi nggak dapat pahala tahajud.
tahajud. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahkan ngapunten dari sekian yang hadir niki dengan kali kula wangsul pahalane beda-beda, tergantung berapa niatnya, tergantung apa yang diniati. Nek niati golek pengen golek roti entuk yen apa? Ya roti gon mulai nangis. Nek niati pengen apa niki Pak? Jahe entuk jahe. Nek niati golek air apa niki? Sementara aku ke depannya aliyak water, amin Allahumma, atau mungkin jamaah semua water, amin Allahumma. Ya niat ini kemauan, tapi niatnya setiap langkah jenengan golek ridhani Allah, golek husnul khotimah, golek kekancang ingkang sae, supados semangat ibadah, supados tergantung daripada niat panjenengan. Allah Ta'ala akan mampu memberikan sesuai dengan niat panjenengan. Ada keterangan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah, ada orang dipanggil sama Allah, maju ke depan, berangkat, dan semuanya akan dipanggil. Ulun jenengan bakal dipanggil oleh Allah. Kenapa dipanggil? Akan dimintai pertanggungjawaban sekaligus diberikan buku catatan. Terus alumna yawma idzin ali. Sudah hanteng bakal dimintai pertanggungjawaban. Lalu ketika orang ini datang menghadap kepada Allah, dikasih buku catatan amal, fulan bukumu, ditinggali. Gusti, kelintu, ini mboten buku kula, kelintu. Kata Allah, kok iso keliru piye? Gusti, kula mboten pernah haji. Datang mriki wonten catatan haji. Saya belum pernah umroh, ngurusi umroh, golek mangan tiap hari aja rasane kados mangkaten ngurusi umroh. Tapi kok teng mriki wonten pahala umroh, saya belum pernah sedekah. Saya disebutkan jenis-jenis amalnya semua. Kata Allah, ketika kamu di dunia diterangkan sama Allah, kamu di tempat fulan, di waktu fulan, niatmu ini aku duduki akeh, aku ingin berangkat. Nah, aku duduki akeh, insyaallah aku badai infak tabligh akbar tahun depan. Aku duduki akeh, aku bakal mau infak majlis, mau begini. Ternyata sudah mati beda. Wa innama likulli imri'in ma. Kalau sudah pembahasan cerita ini diporawu, kita harus waspada. Jangan sia-siakan kesempatan dengan kesempatan selama kita hidup di dunia ini. Manfaatkan lintasan niat ingkang cahaya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niatnya ngaji golek ridhanya Allah kali Rasul, kalau niatnya pingin bertemu, pinginnya untuk niatnya golek ridhanya Allah dan Rasul, maka itu pun niatnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, kalau niatnya supaya diwahkan masyarakat, niatnya supaya persaingan, niatnya untuk mencari kedudukan dunia, atau niatnya untuk mencari wanita, naudzubillah, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya secara khusus dan umumnya setiap aktivitas juga akan mendapatkan kepentingan sesaat, yaitu urusan dunia. Naudzubillah. Sekali lagi, mumpung ini adalah malam yang penuh dengan berkah, monggo jenengan lintaskan dalam niat panjenengan, hati panjenengan niat ingkang sae. Lah di antara niat sing paling sae, sedanten sae, 3 secara singkat. 1, ngaji pengen menghidupkan syariat Kanjeng Nabi. Setiap jenengan hadir tengku di mawon teng al-muttaqin, tengene hidayatullah, tengene al-islah, niki nggih al-islah nggih al-muttaqin, kita seluruh dunia. Tengpun di tempat istiqomah, tengpun di mawon 50 sekian rutinan, satu niati
ingin menghidupkan syariat Allah, ingin jadi bapak sing alim, wis ngono. Ingin dados bojo ingkang alim, ingin dados bapak nopo bojo yang bisa mendidik istri dan anak-anak di rumah kita, karena kullukum ra'u kullukum mas'ulun an ra'iyat. Minimal bojo tanglet pak aku apik duha sih, duha sekian rakaat, bacaan yang dibaca ini. Bapak saya mau jamaah nih, wudu dulu, wudunya kayak gini. Kalau kamu mau jamaah ingat pakaiannya sing rapi, jangan pakai parfum. Parfum wangi dicium 1 kilo 2 kilo bambu sampai geblak sing ngene. Dosane kena sing bojo lanang. Awas, jaga auratnya ketika naik ke masjid, ketika jalan ke masjid. Bapak aku mau baca Quran, ini caranya ini. Itu minimal. Sehingga dengan ini kita niyati insya Allah kita menjadi kepala keluarga yang berilmu. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Satu. Yang kedua, niat damel ngoreksi awak dewi, bukan ngoreksi tetangga, bukan ngoreksi orang lain, ngoreksi awak dewi. Duhaku berapa rakaat? Masih dua, mudah-mudahan istiqomah. Berapa tahajudku, rawatibku sudah komplit belum? Jamaah ini di awal waktu maupun di akhir waktu. Nek jamaah budal ning masjid ataupun ndokso ning omah dhewe. Niki muhasabah. Ini tujuan majelis taklim, bukan sekedar kata-kataan. Nek kata-kataan gampang jenengan. Gampang kata-kataan. Gini apa ngoten? Nggih, selagi dangdut sing kata, sing kata. Nek kata-kataan, bukan itu tujuannya. Selain kata, tujuannya memperbaiki diri kita. Kita sebagai seorang suami, suami murah terus. Kita sebagai seorang suami usahakan dengan istri berakhlakul karimah, usahakan dengan anak-anak memiliki sifat kasih sayang. Bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan lingkungan kita, itu muhasabatun nafsi. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama tadi nopo menghidupkan syariat Allah, yang kedua untuk muhasabah diri kita masing-masing, dan yang ketiga tujuan kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dapat rahmat dari Allah, satu langkah cukup untuk menuju kepada akhirat. Satu langkah toh. Nek angsal rahmati, tapi nek boten angsal rahmati Allah, walaupun apal Quran sampai ulak-walik, kita ulak-walik Fatihah An-Nas Fatihah, tapi nek boten angsal rahmati Allah Ta'ala, boten sakit sebagai penentu. Tahajud sampai batuke napa niki gosong, tapi nek boten angsal rahmati Allah Ta'ala, percuma tahajud kita. Jamaah sampai nopo niki, puasalah sampai kados bitinge sodo, tapi nek boten angsal rahmati Allah Ta'ala percuma. Tapi kalau dapat rahmatnya Allah Ta'ala, saya yakin satu malam majelis taklim ini bisa kita jadikan sebagai kunci untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 niat yang perlu untuk kita kondisikan. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan berkah, pertemuan 2 majelis alia dengan jamaah sono, mudah-mudahan selalu dipertemukan terus dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau sahibul majelis Abah Tohari beserta seluruh pengurusnya dan majelis alia beserta para pengurusnya dan para jamaahnya mudah-mudahan bertemu dengan tujuan untuk mencari ridhonya Allah, dengan tujuan untuk mengikat hubungan ukhuwah Islamiyah, dengan tujuan untuk mengambil rahmatnya Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, barakahnya malam Jumat, dan mudah-mudahan derajat kita ditingkatkan oleh Allah, barakahnya malam Jumat, dan mudah-mudahan tempat ini Musholla Ar-Rahman Jamaah Songo secara khusus dan Jamaah Al-Kuliah, mudah-mudahan tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah makmur, tambah hari semua tambah sehat walafiat dan panjang umur.
insyaallah istiqamah, wafat kelak nanti dengan naungan rahmatnya Allah mendapatkan predikat husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.